tu salala menu sem arpaksa sella eber pelek rehu seru nahor tera Abraham Isak Yakub Yehuda Peres Hezron Ram hey amin nadam nahason samun boas soben Isai Daud Salomo Rehabeam Abia Asa Yosafat Yoram Usya Yotam Ahaz Hizkia Manasye Amon Yosya Yekonya sungguh menyenangkan naik tahun keturunan meluncur di tengah silsilah raja-raja Bait suci Salomo menurut bulan Tisri 6 tahun 6 bulan sekarang tersingkap hey rahasia 3000 tahun telah dibuka pertama di dunia dalam sejarah panjang larilah bawa firman ke seluruh dunia sambil kita bernyanyi lagu sukacita mulia di sorga damai di bumi bintang timur cemerlang sejarah penebusan silsilah kejadian pertemuan terlupakan pelita perjanjian pemeliharaan ajaib hey dalam orang percaya firman berlari pelita perjanjian terangi seluruh dunia larilah umatnya membawa firman menuju ke jalan hidup kekal ubah. Halo adik-adik Sundayku sekalian, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi bersama Pak Guru Heri. Nah, karena sekarang ini sudah bulan Desember, Pak Guru Heri akan cerita tentang kelahiran bayi Yesus. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik semuanya klik dulu tombol di bawah ini, tombol like dan subscribe GPBSI Jakarta di bawah ini. Oke, kalau sudah, yuk mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih kami semua bisa berkumpul secara online untuk mengkuduskan hari Sabat-Mu ini. Kiranya Bapa memberkati kami dengan telinga yang bisa mendengar firman-Mu dan hati yang setia dan taat pada firman sejarah penebusan-Mu sampai akhir. Biarlah Kau pakai Pak Guru Heri sebagai alat yang baik untuk menyampaikan kasih karunia-Mu kepada kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya kami mau serahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan kasih dan kemurahan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, judul khotbah kita hari ini adalah Persembahanku, yang diambil dari Matius 2 ayat 1-12. Pada suatu malam, tampak sebuah bintang yang sangat spesial di langit. Bintang itu menjadi pertanda lahirnya Raja orang Yahudi, dan bintang itu terlihat sampai ke timur. Sehingga orang-orang Majusi dari timur pun bisa sampai pergi ke tanah Yudea untuk mencari raja yang baru lahir itu. Sesampainya di Yerusalem, mereka menghadap Raja Herodes yang menjadi penguasa tanah Yudea dan bertanya kepada Raja Herodes tentang raja yang baru lahir itu. Herodes kaget. Dia tanya kepada imam kepala dan ahli Taurat, yang kemudian mereka semua mencari di kitab Taurat dan menemukan nubuat di Mika 5 ayat 2 yang berkata bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Yuk kita baca sama-sama Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, Raja Herodes yang takut kalau suatu hari nanti kekuasaannya akan jatuh ke tangan raja baru ini, maka diam-diam dia bertanya kepada orang-orang Majusi ini dengan alasan bahwa Herodes juga mau datang untuk menyembah dia. Padahal sih bukan. Nah, setelah mendengar itu, pergilah orang-orang Majusi ini dengan tuntunan bintang itu yang kemudian berhenti tepat di atas tempat di mana bayi Yesus berada. Dan ketika mereka sampai, maka sangat senanglah mereka.
dan masuk ke rumah itu dan bertemu dengan bayi Yesus yang sedang bersama dengan ibunya, yaitu Maria. Maka sujudlah mereka kepadanya, lalu mereka pun membuka kotak harta yang mereka bawa dan mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan kepadanya. Nah, apa sih arti dari 3 hadiah ini? Nah, hadiah pertama adalah emas. Emas adalah yang paling mulia dari segala logam. Logam itu ada banyak macamnya, ada silver, ada bronze, tapi yang mulia adalah emas dari semuanya itu semua. Dan emas itu melambangkan Yesus sebagai raja yang paling mulia dari segala raja. Hadiah yang kedua yaitu kemenyan. Kemenyan ini harus selalu dibubuhkan di atas semua korban bakaran atau persembahan. Ini melambangkan Yesus yang lahir sebagai imam yang akan memberikan korban persembahan yang terbaik. Ini bisa kita baca di Imamat 2 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Imamat 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Coba adik-adik ingat, kalau kita di gereja, setiap kali kita habis beri persembahan, kita berdoa kan? Nah, kemenyan itu melambangkan doa. Nah, yang ketiga adalah mur. Apa itu mur? Mur itu adalah bahan wangi-wangian yang dipakai untuk membuat kemenyan. Uniknya, mur itu diperoleh dengan cara melukai pohon berulang-ulang. Ya, kalau pohon mur itu ya, ditusuk berulang-ulang sampai luka. Nah, baru keluar murnya, getah murnya. Nah, ini melambangkan penderitaan yang akan Yesus alami dan bagaimana ia sendiri yang akan menjadi korban persembahan itu. Nah, setelah memberikan semua hadiah itu dan mau pulang, orang-orang Majus diperingati dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Nah, adik-adik sekalian, orang-orang Majus ini adalah contoh orang-orang yang menerima kasih karunia khusus dari Tuhan. Bintang itu dilihat oleh begitu banyak orang. Tapi cuma mereka yang bisa ngerti arti dari bintang itu, dan mereka juga punya hati yang cukup untuk mau mengikuti bintang itu dan mempersiapkan hadiah dan meninggalkan negerinya untuk bertemu dengan bayi Yesus. Nah, kita juga harus menjadi seperti orang-orang Majus rohani yang itu. Bahkan lebih lagi, yang tidak cuma bisa melihat, mengikuti, mempersiapkan diri, dan memberikan persembahan kepada Dia yang adalah Raja dan Imam yang kekal dan sejati. Tapi juga bisa terus mengikuti Dia sampai akhir. Jadi kita bukan merayakan Natal karena pohon Natal, karena di Sinterklas, atau acara tukar kadonya. Tapi kita merayakan Natal untuk mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kita dan mempersiapkan emas, mur, dan kemenyan rohani yang nantinya akan kita persembahan kepadanya. Amin. Sekian khotbah hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekalian, sampai jumpa.